Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kali ini kita akan menyimak sebuah obrolan yang menurut saya, isi obrolan ini adalah daging semua sahabat. Dalam arti, isi obrolan ini makanan yang lezat, daging semua pembicaraannya, gitu saudara ya. Jadi menunya yang disiapkan itu daging, makanan lezat gitu ya, makanan yang mahal. Jadi waktu saya melihat obrolan saya, saudaraku, jadi teringat dengan pemikiran-pemikiran saya masa anak-anak. Persis seperti yang disampaikan seorang kakak ini, atau mbak ini, atau seorang muslimah ini. Begini cara pikir saya dulu, saudaraku. Makanya kalau saudara lihat ya, konten-konten saya itu sering saya ceritakan tentang masa anak-anak saya, masa pemikiran saya gitu ya. Apa yang saya pertanyakan gitu ya. Memang ada pertanyaan-pertanyaan atau pemikiran-pemikiran yang menurut dalam kepercayaan kita itu adalah terlarang gitu. Contoh tentang pertanyaan tentang hal-hal Rasul kita lah, atau akidah-akidah atau yang lainnya gitu ya. Sehingga kita jadi takut saudaraku bertanya karena memang beresiko kan gitu ya. Jadi itu kita pikirkan gitu. Berpikir kita jawab sendiri, kita pikirkan kita jawab sendiri. Nah ini saudaraku dituangkan, disampaikan dalam sebuah obrolan yang keren, yang lezat, yang isinya daging semua. Langsung saja kita dengar saudara ya, dalam judul di Cokro TV ini saudaraku, di Cokro TV. Cokro TV judulnya begini, Kumaila, Jilbab Babi dan Apa yang Perlu Beragama. Saudara nanti boleh ya, lihat di channel dia punya channel YouTube, namanya Forbidden Question. Nah, Forbidden Question. Nah, obrolan di sini sangat bagus sekali saudaraku. Dan keren gitu. Nah, dia menceritakan sebuah pemikiran-pemikiran yang sangat keren. Kalau saudara mau tonton fullnya nanti di Cokro TV, saudara langsung saja di sini, langsung tonton di Cokro TV. Saya ambil cuplikannya saja. Koridornya. Nah, sekarang saya melihat kamu sekarang ya. Kamu bercerita di masa lalu kamu adalah seorang hafiz, orang studi tafsir. Aku nggak mau bilang hafiz deh, maunya kayak dibilang kayak Quran nerds gitu, kayak. Tapi kamu hafiz kan? Di sertifikat itu dibilang kamu. Bener. Ya oke. Tapi aku tuh agak nggak serak sama labelnya, karena kayaknya tuh kalau hafizoh itu kan literally hafizoh itu kan artinya literally penjaga ya. Jadi yang menjaga Quran dari perubahan gitu. Tapi seharusnya itu artinya. Iya, dan itu kan bentuknya ibadah ya, maksudnya kita menjaga Quran ini dari perubahan gitu, dan itu bentuk ibadah. Sedangkan aku ngerasa itu bukan ibadah, itu karena aku minat aja, karena aku ngulik-ngulik gitu. Jadi aku lebih kayak nerding out. Jadi Quran nerd ya. Iya, Quran nerd ya. Aku lebih serak. Jadi kamu dulunya Quran nerd, terus studies tafsir, and then kemudian sekarang saya melihat kamu seperti ini. Seperti ini saya katakan tadi di awal. Quran nerd. Ya tapi sebagai contoh paling gampang, tidak berjilbab. Oke. Topik-topik yang diangkat adalah apa yang Anda katakan sebagai forbidden, tidak boleh dibicarakan. Bahkan sampai topik-topik yang menurut saya sangat sensitif tadi. Dengan beberapa contoh, yang saya akan minta untuk Anda, Mela, menggambarkan tentang apa contoh-contoh lainnya yang menurut Mela itu penting untuk diketahui publik, ya. Nah, tapi saya ingin tanya dulu, apa yang kemudian terjadi pada diri Anda sehingga Anda sekarang nampak tanda petik liberal progresif? Sebenarnya sih kayak gitunya iya, dari dulu iya. Maksudnya mempertanyakan hal itu tuh, itu pertanyaan udah ada. Tapi kan artinya sejak dulu tuh. Iya. Dari SD, SMP, SMA. Iya, sebenarnya kayak sejak kecil. Mungkin kayak ada pertanyaan waktu kecil yang aku terganggu banget, tapi aku nggak berani mempertanyakan. Itu ketika jadi atau SMP tuh aku olimpiade entah matematika atau sains ya. Terus guru-guru aku pada bilang kayak, maksudnya mereka kan menceritaku sebagai anak yang istimewa lah gitu. Kebetulan zaman sekolah juga kayak aku ranking 1 terus, tapi ya mungkin itu karena sekolah aku nggak begitu kompetitif ya gitu. Jadi makanya dicemplungin olimpiade aku kalah terus kalau olimpiade nasional gitu. Nah terus malah kasih aku amalan-amalan, kasih aku doa di masjid sebelum aku berangkat, pokoknya semua pada doain aku gitu. Nah tapi kan pas udah harinya olimpiade, itu kan yang menang kan sekolah-sekolah Kristen.
Nah, gitu di situ kayak apa bedanya? Maksudnya apa bedanya semua berdoa, aku membaca Quran ini itu nggak ada pengaruhnya ke knowledge aku untuk aku jawab soal Olimpiade gitu. Ya terus aku tanya teman-teman yang menang itu mereka persiapannya gimana gitu. Terus ya mereka jelasin ada tutorial dan segala macem, dan itu ya aku jelasin ke guru aku gitu. Tapi di situ itu udah ada yang ganggu. Itu aku kontenin juga, apakah doa mempengaruhi realitas, itu juga konten yang aku kunci. Aku konten khusus member. Itu pertanyaan aku sejak kecil. Kayak doa nggak doa tuh pengaruhnya pada realitas apa gitu. Jadi kayak guru-guru aku melihat aku adalah manusia spesial karena hafal Quran. Tapi ternyata aku tidak spesial enough untuk bisa memenangkan Olimpiade ini. Ternyata teman-teman dari sekolah Kristen ini yang unggul. Dan udah gitu di situ juga karena aku cukup sering Olimpiade dulu zaman sekolah, yang langganan menang tuh kayak sekolah-sekolah Kristen. Dari pesantren tuh aku doang, selalu aku doang. Yang sekolah-sekolah Islam kadang ada, tapi biasanya itu doang dan nggak terlalu kompetitif gitu. Kamu cukup kompetitif? Aku cukup kompetitif, akunya kompetitif ya, tapi sebenarnya sekolahnya nggak terlalu kompetitif. Terus jadinya ya udah itu pertanyaan yang ganggu aku gitu. Di masa itu. Terus? Tadi apa pertanyaannya? Ya dan apa namanya? Bagaimana proses perubahan sehingga kamu kini nampak sebagai seorang anak muda aktivis yang berpikir terbuka, progresif, liberal begini? Anda menjelaskan dengan karena sejak kecil sudah mulai tumbuh pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Iya sih. Atau misalnya nih, aku baca Quran, aku merasa ayat ini kontradiktif terhadap ayat ini atau ini apa. Tapi aku nggak ada tempat nanya karena guru-guru aku juga nggak lebih tahu dari aku gitu. Karena kan guru-gurunya nggak hafal Quran dan nggak ngedalamin banget gitu ya. Maksudnya kalau yang bukan hafal Quran banget gitu. Dan kalaupun hafal Quran banget ya nggak ngedalamin banget gitu. Jadi aku nggak ada tempat nanya. Contohnya ayat yang menurutmu itu bertentangan tadi? Banyak karena dulu, tapi terutama karena dulu nggak tahu konteks historis ya. Jadi kayak kenapa di sini misalnya kenapa ada ayat yang kayak bunuhlah seorang kafir dimanapun kamu temui, itu kan ayat itu ada. Tapi di tempat lain kayak kita nggak boleh bunuh orang gitu. Itu kan kayak kontradiktif. Tapi di satu kitab, dan kitab itu kan pedoman hidup sepanjang masa gitu. Nah itu membingungkan banget buat aku yang masih kecil bolak-balik baca Quran gitu. Udah gitu, apalagi kan katanya pedoman hidup sepanjang masa. Udah gitu aku harusnya dapat ketenangan dari situ. Tapi yang ada aku tambah pusing. Semakin aku pelajarin, aku semakin muncul pertanyaan baru gitu, malah nggak habis-habis. Yang kebanyakan pertanyaan-pertanyaan udah aku kontenin sekarang. Kalau itu pertanyaan aku waktu masih muda. Apa contohnya? Apakah agama itu sumber konflik kekerasan atau sumber kedamaian misalnya? Apa ya? Banyak. Itu jawaban Anda apa? Tergantung. Which is okay. Ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih, maksudnya kayak teologis dasar gitu, kayak dari mana asal Tuhan. Tuh, terus kayak apakah Tuhan yang menciptakan manusia atau manusia yang menciptakan Tuhan? Banyak pertanyaan filosofis teologis yang kayak gitu, tapi aku jawab di luar koridor ulama. Oke, ketika kamu masih di pesantren. Nah, ini sekarang udah konten. Enggak, saya mau tanya, ketika masih di pesantren, pertanyaan itu sudah muncul kan? Iya. Terus pernah nggak kamu ajukan itu kepada seniormu atau gurumu? Beberapa ada, beberapa nggak ada karena aku udah ngerasa itu pertanyaan nggak sopan. Misalnya aku pernah nanya soal kenapa orang Islam doang, pertanyaan anak kecil banget, tapi kenapa orang Islam doang yang masuk surga? Waktu itu tuh kebetulan zaman kecil tuh aku waktu itu kayaknya Oprah baru punya acara di Metro TV. Oprah Winfrey. Dari itu kan awal-awal munculnya kan dia kayak inspiratif banget gitu. Dan Oprah itu kan religius ya, Kristen religius. Terus aku waktu itu kayak, tapi berarti Oprah nanti masuk neraka dong. itu ada di kepala. Itu kepikiran sama kamu mengagumi Oprah? Iya. Aku khawatir dia masuk neraka. Iya. Nah, aku mencari jawab. Aku nanya ke guru aku kan. Aku berharap dia bisa menjawab, Oprah nanti akan masuk surga gitu. Tapi ternyata enggak, karena bahkan Nabi Thalib yang pamannya Nabi, yang support banget Nabi, ceritanya tetap masuk neraka karena tidak embracing Islam. Kata gurumu. Iya.
Dan memang di Quran kan gitu. Nah, tapi yang bikin gak puasnya lagi, katanya hidayah itu prerogatif Tuhan gitu. Yang mana kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya itu aku saya nggak ngerti maksudmu apa. Jadi katanya orang yang bisa dapat hidayah itu ya terserah Tuhan. Oh iya. Jadi ya meskipun misalnya kita berdakwah, kalau Tuhan nggak menghendaki orang itu dapat hidayah, ya enggak. Nah itu juga ganggu aku. Terus kenapa? Karena masa pilihannya cuma 2 kan, surga dan neraka. Nah sedangkan orang Islam kan cuma berapa sih, 2 miliar satu sekarang ya. Nah sisanya kan orang non Muslim, terus semuanya dinerakain gitu. Ya konsep surga neraka tuh ganggu banget aku. Dan mereka masuk neraka karena nggak memperoleh hidayah gitu. Iya. Padahal yang nentuin dikasih hidayah atau enggak Tuhan juga. Iya benar. Nah jadinya kan aku mau pertanyakan sifat-sifat Tuhan. Nah itu kayaknya makin lama jadi kayak tambah nggak sopan gitu. Maksudnya kamunya nggak sopan. Akunya, pertanyaanku nggak sopan. Tapi pernah nggak karena kamu harus bertanya terus kamu tanya dan dimarahin? Misalnya? Dimarahin sih nggak pernah, tapi paling kayak, aduh Melani baik nanya ya, paling digituin aja. Karena kamu dianggap anak baik sih ya? Anak baik untuk ukuran pesantren, iya. Iya. Ya maksud saya kalau yang mengutarakan pertanyaan itu adalah anak yang selama ini dianggap sering membandel atau melawan. Iya kali ya. Di kampus juga dulu gitu, aku suka nanya-nanya ke dosen. Misalnya ya nanya yang bentuknya plot hole gitu dalam syariat atau dalam sejarah Nabi. Suka aduh yang mana saya tahu, kamu nanya terus gitu. Plot hole apa? Kayak ada celahnya nih, celah-celah dalam hukum syariat. Ya, atau celah-celah dalam sejarah Nabi gitu. Jadi bahkan kamu masuk ke perguruan tinggi belajar tafsir, itu tetap mengganggumu. Malah ternyata aku jadi banyak terekspos lagi sama masalah-masalah, karena kan yang jadi bahan penelitian mahasiswa tafsir itu adalah celah-celah itu. Yang jadi buat kita research itu kayak ayat-ayat yang kontradiktif atau itu yang dipelajari. Iya, itu dipelajari dan diteliti. Itu jadi malah aku tambah terekspos lagi. Kamu tuh kamu bikin skripsi nggak sih? Bikin. Skripsimu tentang itu enggak? Skripsi aku gampang. Jadi aku 2 kali ganti judul karena ternyata nggak selesai. Skripsi pertama itu aku bahas tentang aku mempertanyakan hukum najis anjing. Karena banyak kontradiksi sejarah di mana anjing liar tuh bebas keliaran di Masjidil Haram. Terus anjing tuh peliharaan umum, peliharaan yang biasa gitu di tanah Arab sana gitu. Kenapa sekarang kita kayak antipati banget sama anjing gitu? Gitu. Tapi ternyata susah nyari referensinya karena ternyata nggak banyak yang ngomongin itu. Mungkin nggak terlalu menarik ya. Terus kedua soal usia Aisyah. Usia Aisyah ketika menikah itu ganggu aku banget karena Nabi Muhammad kan umurnya 50, Aisyah umurnya 6. Iya. Kayak ya itu ganggu. Tapi itu juga aku bisa selesai, tapi kayak bakal lama banget karena sumber-sumber yang tersedia tuh kalau nggak bahasa Arab, kalau nggak bahasa Urdu. Jadi kayaknya kamu udah bisa bahasa Arab waktu itu? Kayak bahasa Arab aku tuh justru terbatas di Arab klasik, Arab Quran. Kalau misalnya aku suruh baca artikel Al Jazeera misalnya, aku ngawang-ngawang karena nggak banyak baca. Biasanya aku baca kan kayak kitab fikih, kitab hadis, dan itu beda. Yang dari rentang abad 7 catatan klasik abad 7 sampai 14 kali. Itu yang kamu baca? 15 ya. Beyond itu pokoknya kalau udah bahasa Arab modern banyak istilah-istilah modern yang aku nggak tahu. Sehingga soal Aisyah ini tetap kamu nggak buat sebagai skripsimu? Enggak, tapi udah aku kontenin. Itu juga konten kunci, aku kunci. Anjing juga aku kontenin, itu konten publik. Akhirnya aku mikir yang gampang selesai, yang bisa aku selesaiin sebulan apa ya? Ini apa namanya? Tentang kaya dan miskin dari perspektif Nabi. Jadi kayak Nabi Muhammad ini nggak seru tapi gampang diteliti karena Nabi Muhammad tuh Nabi Muhammad tuh nggak mengencourage umatnya untuk ayo kerja biar kaya gitu, dan bahkan gembel-gembel, bukan gembel, halus sufah biasanya, yang nggak punya rumah ngemper di masjid itu sama Nabi nggak disuruh kerja nggak dari gituin, malah kayak disuruh zikir gitu. Terus kan Nabi punya definisi kayak kaya itu kayak hati yang gitu-gitu lah. Tapi di sisi lain
miskin tuh nggak boleh. Ya. Jadi kayak mengejar kekayaan itu tidak di-encourage, tapi didorong. Iya, tapi menjadi miskin juga ada larangan-larangannya. Nah itu kan gampang, tinggal studi pustaka doang. Dan kesimpulan Anda apa? Kesimpulannya ya udah gitu, Nabi nggak merongrong orang. Jadi di dalam Islam menjadi kaya tuh bukan anjuran keras, tapi kalau menjadi miskin itu larangan keras. Cuman sialnya ada kayak semacam golongan mistik lah yang kayak melihat harta itu adalah ya godaan dunia dan semacamnya, dan malah encourage orang Islam tuh untuk jadi miskin aja gitu, karena itu lebih dekat sama surga gitu, yang gitu lah. Jadi di situ ya aku iseng-iseng bahwa ya bangsa orang Islam miskin-miskin dan legowo gitu. Iya, ikhlas deh menerima kemiskinannya. Iya benar. Oke. Kayak gitu sih. Oke, kasih ya, nanti saudara boleh tonton fullnya, itu sekitar 56 menit ya. Dan itu adalah pemikiran-pemikiran dia tentang agamanya, meskipun dia sudah hafiz Quran dan sudah kuliah tafsir segala macam, ya ternyata pemikiran-pemikiran begitu ada ya. Saya pun mengalami juga dulu. Makanya saudara lihat semboyan channel saya ini berdasarkan karena pemikiran saya dulu, yaitu tentang bela agama ini pernah saya pikirkan, sahabat. Kenapa lah ya ada dari umat kami ini ada orang dipenjarakan gitu, terus bangga gitu alasan bela agama. Saya pernah di daerah saya itu ada orang melakukan kumpul kebo gitu ya. Daerah saya itu kumpul kebo, terus digeruduk lah sama ya orang-orang yang beragama gitu, digeruduk, rumahnya dihancurin, diserang lah orang ini, sampai dikeluarin itu orang tidak berbusana, telanjang bulat gitu, digiring, terus disuruh bayar denda, dan dendanya itu untuk sebuah tempat ibadah gitu, saudaraku. Nah, waktu saya tanya itu kepada seorang yang ahli agama, katanya itu tidak masalah gitu, karena kalau dia melakukan sebuah perbuatan dosa itu, katanya kalau kita biarkan, maka semua satu kampung itu akan ikut berdosa, menanggung dosanya. Itu cukup mengganggu juga saya masa kecil gitu ya. Apakah begitu cara bela agama? Melakukan pengerusakan ke rumah orang itu kan, karena memang taruhlah dia berdosa gitu ya, melakukan sebuah perbuatan tercela gitu. Pak, orang itu harus pantas dihukum sebegitunya. Yang menghukum pun bukan Tuhan, tetapi orang-orang yang sebutlah rajin beribadah, taat beragama, pakaiannya pun pakaian-pakaian agama gitu, dengan alasan bela agama. Makanya saudara lihat semboyan channel saya ini. Menjadi Kristen, Anda tidak perlu repot-repot lagi membela Nabi, membela Rasul, dan membela Tuhan. Dengan menjadi Kristen, Anda akan dibela oleh Tuhan. Nah, itulah saudaraku dasar awalnya. Nah, mungkin saudara sering juga ya dengar saya ngomong tentang ini, agama yang benar. Nah, itu juga pernah menjadi pertanyaan dalam pemikiran saya, gitu ya. Kenapa di kepercayaan saya ini agama yang paling benar itu adalah agama saya? Jadi gimana dengan agama orang luar gitu? Tidak benar gitu ya. Nah, dan saya temukan jawabannya setelah saya percaya Tuhan Yesus. Ternyata di Alkitab tidak ada ayat yang berkata agama yang paling benar di sisi Tuhan Yesus adalah agama Kristen. Tidak ada, sahabat. Karena kalau ada ayat itu, maka kelakuan-kelakuan umat Kristen akan terus merasa benar. Mengganggu orang pun dia benar. Geruduk orang pun dia, oh agama kami benar. Sehingga dengan adanya itu, kita terus merasa benar. Kalau kita sudah merasa benar, berarti orang lain semua salah. Kan gitu, saudaraku. Kita rasa benar. Demo pemerintah pun kita, oh kami benar. Nggak suka dipersalahkan, saudaraku. Namanya orang sudah benar. Nah, kan gitu ya. Itu pertanyaan saya dulu lama. Banyak pertanyaan saya masa kecil, saudaraku, yang tersimpan di hati saya ini, tersimpan di pikiran saya, dan terjawab setelah saya percaya Tuhan. Nah, ketiga, pertanyaan saya masa kecil, saya dengar beberapa ya ulama dulu. Ceramah itu gini. Inilah musuh-musuh Allah, katanya. Nah, musuh-musuh Allah, katanya. Saya pernah nanya itu, dianggap saya ini, saudaraku, bukanlah seorang mukmin yang baik. Karena saya bertanya, kenapa Allah punya musuh? Nah, sehingga saya takut nanyakan itu lagi, karena dianggap saya tidak bela agama. Karena saya memprotes, seharusnya Allah itu tidak punya musuh, itu loh. Seharusnya dia mengasihi semua manusia, bangsa gitu ya, suku apapun. Nah, itu juga mengganggu di hati saya pada masa dahulu ya. Mengganggu. Kenapa Tuhan punya musuh gitu? Dan musuhnya manusia juga gitu. Bangsa tertentu yang ditetapkan menjadi musuhnya.
Dia ciptakan manusia yang jadi musuhnya gitu. Nah ini mengganggu juga ya. Dan itu pun saya temukan setelah saya percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak pernah memusuhi sebuah kaum, sebuah bangsa. Tidak, saudara. Dan saya temukan juga di dalam gereja. Tidak saya temukan ada pendeta, umpamanya kutukilah bangsa Arab, kutukilah Palestina, kutukilah Arab Saudi atau negara-negara apa gitu, tidak ada. Dan tidak ada bahkan di gereja itu inilah musuh-musuh Tuhan Yesus, tidak ada, saudara. Nah ini juga mengganggu. Banyak lagi, nanti kapan-kapan saya cerita sahabat ya, mengenai pemikiran-pemikiran masa kecil yang susah kita ucapkan dan kita sampaikan, tetapi kita pikirkan ya. Tetapi kita jawab sendiri gitu. Saya sering gitu, banyak lagi, termasuk tentang kisah kubur itu ya. Saya pernah juga berpikir keras tentang hal itu, saudaraku. Tentang Shirathul Mustaqim gitu ya. Saya pernah juga berpikiran gitu. Pernah juga saya tanya-tanyakan itu. Contoh kayak ini, kenapa kita harus membenci Yahudi, membenci Israel? Nah itu pernah juga saya bertanya gitu. Kenapa Tuhan kita itu sangat membenci sekali Yahudi, sehingga harus dikutukin terus? Makanya jangan heran saudara, sampai sekarang orang terus itu kutuk Israel itu. Nah gitu loh. Itu banyak lagi pemikiran saya. Nanti kapan-kapan doakan saya akan bikin juga konten gitu. Jadi terinspirasi juga dengan ini ya. Jadi itulah penyebabnya kalau saudara perhatikan konten saya pun, itu banyak saya bawa saudara ke masa lalu saya, pemikiran-pemikiran saya yang tanpa saya sengaja saya utarakan di setiap konten-konten saya ini. Jadi itu dasar-dasarnya semua saudaraku ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.